Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Daerah justru lebih signifikan berdampak pada efektivitas penanganan pandemi. Yang disayangkan masih ada saja kepala daerah atau otoritas yang lebih memilih bertindak setelah pelanggaran protokol terjadi, bukannya berusaha keras mencegah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Jumat 20 November 2020 dengan tema Pemimpin Abai, Rakyat Tergadai bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021 583 9900 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Masih tetap menjaga protokol? Harus. Karena gara-gara tidak memperhatikan protokol, ada beberapa orang yang akhirnya harus merelakan berpindah posisi nih, Bang. Bang Don hanya bisa bilang, baiklah. Itu terapi kejutan yang Itu luar dia. biasa. Baik, sebelum kita bicara editorial, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini headline, Bang Don. Ya. Jokowi, Presiden, yakinkan investor asing. Ya. Maksudnya yakin untuk apa ini, Bang? Ya, supaya mereka menginvest di sini, Leo. Apalagi Presiden bicara di dalam Apex CEO Dialogue. Jadi saya rasa ini tempat yang tepat. Dan ini mungkin tempat promosi pertama untuk mengundang investasi setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini waktu yang tepat begitu. Walaupun ini virtual ya? Walaupun virtual, jadi soal virtual atau tatap muka sama saja efektifnya mestinya gitu. Apalagi Presiden yang bilang ke para CEO, saya rasa kemungkinan akan ada lebih efektif. Kita lagi berlomba, memang saya kira negara-negara berlomba untuk meraup investasi, berlomba-lomba untuk bisa siapa yang paling bisa lebih cepat untuk memulihkan keadaan ekonomi setelah COVID. Ya. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sampai sekarang masih belum ada peraturan turunannya nih, Bang. Bagaimana itu, Bang? Banyak kan yang menjanjikan peraturan turunannya kan 1 bulan sampai 3 bulan kan. Iya. Bahkan waktu itu kita pernah ketemu dengan Ibu Menaker 1 bulan setelah setelah undang-undang ini disahkan, itu akan segera keluar PP yang berkait dengan pelaksanaannya. Oke. Saya ikuti kemarin yang berkaitan dengan penyiaran atau televisi digital juga sudah mulai sudah dekat gitu. Jadi ini akan cepat sekali gitu. Oke. Semoga itu segera keluar ya, karena kalau belum harus ada, Leo, kalau tidak jadi undang-undang dan pasal-pasalnya bisa pasal-pasal mati aja itu. Iya, tidak bisa dilaksanakan. Baik, kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa juga membantu pemulihan ekonomi. Kita beralih, Bang Don dan pemirsa, ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2. Halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Judul beritanya, Giliran Kang Emil akan diklarifikasi. Kang Emil ini maksudnya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ya, Bang? Betul. Diklarifikasi soal apa ini, Bang? Ya, klarifikasi soal pertemuan yang terjadi di Bogor pada waktu itu. Habib Rizik kan mengumpulkan orang atau ada kepanitiaan yang mengumpulkan orang di Megamendung Bogor, lalu kemudian begitu banyak kerumunan dan itu kan terjadi di wilayah Jawa Barat. Dengan sendirinya orang seperti Kang Emil juga harus dimintai keterangan karena sebelumnya yang terjadi di Petamburan juga ujungnya adalah pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan kan, gitu kan. Jadi saya rasa tidak akan ada pengecualian gitu. Apa yang diharapkan akan dipaparkan atau dicari tahu oleh polisi dari pertemuan ini, Bang? Saya rasa pesan yang mau disampaikan adalah seperti yang dikatakan oleh editorial media hari ini, bahwa kepala daerah itu harus mematuhi dan menegakkan disiplin protokol kesehatan. Karena kalau tidak, bahkan di editorial hari ini mengatakan atau instruksi Mendagri memperlihatkan bahwa akan ada pemberhentian kepala daerah jika tidak melakukan atau tidak mematuhi protokol kesehatan ini atau tidak menegakkannya gitu. Iya. Editorial hari ini pemirsa memang membahas soal itu dengan judul Pemimpin Abai, Rakyat Tergadai. Betul. Tapi pertanyaannya begini, Bang Don. Saya lihat semalam ya, atau ada kepala daerah Bogor yang mengatakan bahwa yang diperintahkan dengan kondisi di lapangan itu bisa berbeda.
Jadi jangan terlalu cepat lah untuk mengambil keputusan, misalnya untuk menghukum kepala daerah, karena dinamika di lapangan, kalau tidak salah begitu ucapannya, itu tidak semudah yang dipikirkan orang. Bagaimana, Bang? Semua orang juga tahu bahwa itu tidak mudah gitu. Tetapi kan sebagai kepala daerah dia akan mengorganize berbagai instansi yang ada di daerahnya. Termasuk kepolisian yang adalah aparat penegak hukum di daerah itu. Jadi kalau melaksanakan protokol kesehatan tidak ada salahnya gitu. Yang jadi soal kan kalau kepala daerahnya itu diam gitu. Banyak kepala daerah yang bagus untuk menjalankan ini, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa ada yang melihat bahwa ini kejadian biasa-biasa saja. Padahal secara nasional ini sebuah ancaman yang besar, bahkan secara global ini ancaman yang sangat besar untuk kehidupan kita gitu. Iya. Baik, masalahnya apakah itu juga yang dilihat oleh pihak-pihak yang melanggar protokol itu, Bang? Kita akan bahas. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 20 November 2020, pemimpin abai, rakyat tergadai. Pemimpin abai, rakyat tergadai. Berat memang kerja pemerintah. Di tengah wabah penyakit corona yang hingga kini masih saja dianggap remeh atau bahkan tidak diakui keberadaannya oleh sebagian masyarakat, kerja itu pun semakin berat. Pemerintah terikat kewajiban mengawal keselamatan seluruh rakyat hingga benar-benar keluar dari situasi pandemi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular menjadi dasar penerapan protokol pencegahan. Tidak bisa lain, protokol kesehatan harus dipastikan senantiasa dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Kelonggaran sedikit saja, apalagi secara sembrono, dapat berakibat lonjakan penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat tidak bisa melakukan kerja itu sendirian. Peran kepala daerah justru lebih signifikan berdampak pada efektivitas penanganan pandemi. Yang disayangkan, masih ada saja kepala daerah atau otoritas yang lebih memilih bertindak setelah pelanggaran protokol terjadi, bukannya berusaha keras mencegah. Tabiat seperti itu tampaknya juga penyakit menular yang menjangkiti bangsa ini. Kasus pelanggaran masif protokol kesehatan yang sempat terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 awal September lalu tidak dijadikan pelajaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sampai harus menegaskan kewajiban-kewajiban kepala daerah melalui instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian COVID-19. Instruksi itu juga mengingatkan ada sanksi pemberhentian bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Pemda pada pasal 67 menyebut kepala daerah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika hendak memulai tugas pun, tiap kepala daerah bersumpah menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Bila melanggar, baik kewajiban maupun sumpah, kepala daerah dapat diberhentikan sesuai yang diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Pemda. Ketentuan sanksi itu sesungguhnya sudah merupakan peringatan yang keras kepada para kepala daerah agar tidak bersikap abai atas kewajiban mereka. Instruksi Mendagri hanya menggarisbawahi apa yang sudah terang benderang diatur. Aturan itu hanya lebih berfokus pada penanganan wabah COVID-19 yang hingga kini masih erat mencengkeram dunia. Setiap hari, puluhan sampai lebih dari 100 korban jiwa berjatuhan di tanah air akibat COVID-19. Laju penularannya pun masih fluktuatif, tergantung pada ketat atau tidaknya penegakan protokol kesehatan. Begitu melonggar ataupun timbul kegiatan yang memancing kerumunan, angka penularan harian naik dan kerap pula
diikuti dengan meningkatnya laju kematian. Oleh karena itu, kita apresiasi dan dukung instruksi Mendagri yang menekankan sanksi pemecatan kepala daerah yang abai dalam menegakkan protokol kesehatan. Bahkan, kepala daerah dan jajaran pejabat daerah juga bisa dikenai sanksi pidana bila melanggar protokol kesehatan. Seperti halnya Wakil Ketua DPRD Tegal yang diajukan ke pengadilan karena menggelar konser dangdut di tengah pandemi. Kita tidak boleh terus menggadaikan keselamatan rakyat kepada pemimpin daerah yang tidak bertanggung jawab. Ancaman pemecatan menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah untuk tidak main-main dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pemerintah pusat juga harus tegas dalam mengawasi setiap pelanggaran. Jangan cuma gertak sambal, jangan pula pilih-pilih dalam menindak. Rakyat akan secara bulat mendukung penegakan protokol kesehatan ke depan akan lebih mudah karena disokong kesadaran masyarakat dan pengawalan pemerintah pusat yang selaras dengan daerah. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, kalau melihat instruksi dari Mendagri, itu kan kita lihat sebetulnya bukan sesuatu yang baru, Betul. hanya menegaskan saja. Tapi pertanyaannya begini Bang, efektivitas dari instruksi itu seperti apa? Ya, efektivitasnya itu ditentukan oleh kerjasama kepala daerah dengan aparat penegak hukum tentu gitu. Tapi yang paling penting untuk diketahui kan adalah kepala daerah itu adalah orang yang paling dekat dengan TKP. Ya, lokasi ya. Lokasi. Ya. Kepala daerah itu orang yang paling dekat dengan rakyat, kan kira begitu. Dan dia itu adalah salah satu tugasnya itu adalah mewakili pemerintah pusat. Ya. Saya bisa mengerti karena pemerintah pusat itu sudah mengeluarkan begitu banyak skema. Ada bansos, ada subsidi gaji, ada biaya kesehatan yang besar. Terkait COVID ya? Terkait COVID ya. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, you juga harus kerja dong. Harus ikuti protokol kesehatannya, harus bisa bubarkan kerumunan, jangan ikut di situ, kira-kira gitu isi Permendagrinya, instruksinya. Ya udah harus kerja. Semuanya sudah dibiayai oleh pemerintah pusat. Dan yang paling repot, bukan hanya sekedar minta kerja, yang paling repot adalah kalau justru dia ada dalam kerumunannya. Ikut malah? Ikut dalam kerumunan. Dan membiarkan kerumunan itu terjadi, ini kan cerita soal keselamatan rakyat. Jokowi sudah mengatakan hukum tertinggi itu adalah keselamatan rakyat. Jadi salus populi suprema lex. Sebetulnya tidak perlu ada pasal-pasal, secara etis seorang kepala daerah harus melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi rakyat yang ada dekat dengan dia gitu. Karena itu isi sumpah dan janjinya ya. Sumpah lagi itu. Kecuali kalau kita menganggap sumpah itu sumpah-sumpahan aja. Baik, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Don, kita akan coba dengarkan bagaimana pandangan dari seorang pengamat. Beliau adalah koordinator KPPOD yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Robert Endi Jaweng. Bang Robert, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Robert. Pagi. Kita bicara mengenai instruksi Mendagri yang baru saja dikeluarkan menyusul adanya beberapa kepala daerah yang banyak dipertanyakan orang soal penetapan atau pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Pertanyaannya begini, Bang Robert, apakah instruksi Mendagri itu akan efektif mencegah hal serupa terjadi, Bang Robert? Ya, sebagai pengantar dulu, Bang Leo, benar tadi yang dikatakan bahwa dari sisi isi atau substansi ini nggak ada yang baru, Bang Leo. Ini penegasan dan penguatan terhadap Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah maupun PP 12 tentang pembinaan pengawasan. Tetapi memang isi ini kan juga hadir dalam konteks dan narasi yang membuat kemudian bacaannya jadi berbeda gitu kan. Konteksnya itulah konteks ketika sudah terjadi sesuatu yang agak politis begitu ya, membuat kemudian bacanya politis. Dan kemudian narasi yang dibangun atau mungkin strategi komunikasi ini kan menjurus pada satu
kata yang benar-benar memang jadi kontroversial, yaitu adalah soal pemberhentian, gitu kan. Padahal kerangka besar yang mau dibangun dari sisi isi di instruksi Menteri Dalam Negeri ini adalah soal bagaimana proses pembinaan pengawasan pemerintahan, sesuatu yang biasa saja dalam manajemen internal pemerintahan itu dilakukan, gitu kan. Nah, isi atau teks ini kemudian dikalahkan oleh konteks dan narasi tadi, gitu ya. Nah, kemudian kedua, ke pertanyaan Bang Leo soal efektivitas ke depan, saya kira memang ini pesan yang mau dibangun ini kan soal bagaimana kolaborasi antara apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah pusat dan berbagai skema-skema bantuan tadi dan pendanaan yang luar biasa dengan aksi-aksi lapangan, gitu. Jangan lupa Bang Leo bahwa makin ke sini pola respon pandemi kita itu makin berbasis lokal bahkan komunitas. Di sini arti penting keberadaan kepala daerah. Garda depan dari perang besar kita terhadap COVID ini sekarang adalah kepada kepala daerah, bahkan pada kepala desa dan pemimpin lokal, gitu kan. Dan dalam situasi seperti ini maka dituntut benar komitmen mereka dan unjuk kinerja mereka yang luar biasa. Jangan malah kemudian tidak saja dia tidak bekerja, malah kemudian jadi kontraproduktif. Oke, Bang Robert, kemarin ada kepala daerah yang mengatakan begini, jangan terlalu mudah untuk mengancam begitu atau melakukan pemberhentian kepala daerah, karena kami, kata kepala daerah ini, dipilih rakyat. Itu bagaimana ya? Ya, itu kalau dia membaca dari sisi otonomi daerahnya. Tapi kan pesan ini kan dalam kerangka bahwa pandemi ini adalah bencana nasional non alam. Dan karena ini bencana nasional alam, komandonya itu komando nasional, Bang Leo. Yang ada di daerah itu bukan asas desentralisasi, tapi delegasi. Delegasi itu apa? Penugasan dari presiden kepada kepala gugus tugas, sekarang satgas, begitu, itu di pusat, kemudian ke daerah, itu adalah kepala satgas. Jadi keberadaan gubernur, bupati, wali kota itu ex officio sebagai kepala satgas yang ada di daerah, dan itu mengalir delegasi penugasan dari presiden sebagai komando nasional. Jadi tidak dibaca bahwa ini adalah soal otonomi atau tidak, pilihan rakyat atau tidak, gitu ya. Satu itu. Kemudian kedua, permintaan atau pertanyaan dari kepala daerah yang menjawab ini, Bang Robert, adalah jangan ini dipolitisir, katanya begitu, karena kenyataan di lapangan terkait dengan kerumunan yang terjadi di daerah Megamendung, di Jakarta Barat, di Bandara Soekarno-Hatta yang belum lama ini terjadi, menurut kepala daerah ini tidak semudah yang tidak di lapangan. Nah, ini bagaimana nih, Bang Robert? Ya, memang kalau tidak, jangan dipolitisir, yang politisir juga siapa, gitu kan, karena kembali ke isi dari instruksi ini kan sesuatu yang normatif, hanya peneguhan, penegasan, penguatan terhadap sesuatu yang sudah 6 tahun kita punya, Bang Leo. Bahwa kemudian di lapangan ini seakan-akan dipolitisir, begitu ya. Ini memang konteks tadi itu hadir ketika sudah terjadi cukup banyak. Tapi kemudian saya kira kuncinya adalah soal apa? Soal kredibilitas, soal trust, bahkan kepercayaan, gitu, bahwa penerapan dari instruksi ini tidak boleh tebang pilih, tidak boleh diskriminatif terhadap 1-2 kepala daerah saja, apalagi kalau kepala daerah yang bersangkutan itu sangat kuat pembacaan politiknya, apakah hari ini ataupun ke depan. Jadi panggung politiknya ini yang harus dinetralisir dengan pemerintah benar memberikan pesan bahwa ini akan ditegakkan kepada semua kepala daerah, terutama kepala daerah yang hari ini daerahnya menyelenggarakan pilkada langsung karena potensi kerumunan itu sangat besar di sana, Bang Leo, maupun kepala daerah yang hari ini mungkin tidak pilkada tetapi tingkat kesadaran warga untuk menjaga protokol kesehatan itu rendah, gitu kan. Nah, ini saya kira yang harus disampaikan dalam konteks narasi tadi, bahwa ini akan ditegakkan secara adil, tidak ada diskriminasi, tidak ada tebang pilih, gitu kan, tidak ada politiknya. Nah, Bang kemudian soal Bang Robert, ini saya jadi tertarik bertanya ini. Kalau peristiwa yang kemarin terjadi, Anda sebagai orang yang harapannya adalah netral ya, itu melihat ada motif politis tidak ketika kepala daerah semacam tidak serta-merta mencegah kerumunan, karena itu kan perintah dari Undang-Undang Kesehatan sebetulnya. Itu apakah ada motif politis di balik tindakan kepala daerah kalau Anda lihat? Ya, kalau kepala daerah menyadari benar bahwa yang dia lakukan sebenarnya tidak boleh dan tidak perlu dan salah,
ketika itu dilakukan, bahwa kemudian muncul semprit atau teguran dari pemerintah pusat seperti ini, mestinya dia menyadari bahwa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, dan jangan salah kalau kemudian ada pembacaan publik itu bahwa itu tindakan politik yang dilakukan gitu kan, ketika misalnya potensi kerumunan massa itu sesuatu yang menakutkan, tapi justru beliau hadir di sana dan hadirnya itu dalam suatu nuansa politik yang kental gitu kan. Baik. Jangan salah kalau kemudian orang membaca itu politik, Bang Leo. Oke. Baik, terima kasih Bang Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Itu pertanyaannya Bang Don, kalau kepala daerah kan prosesnya menuju jabatan itu melewati proses politik. Ya itu persepsi orang kemudian bahwa ini semacam politisasi. Iya. Ini seperti cari panggung. Tetapi saya kira ketika bencana COVID seperti ini berkembang begitu besar dan mengancam nyawa, saya kira persoalan ini betul-betul beyond politics. Harus betul-betul hati gitu. Ini urusan sikap etis orang untuk menyelamatkan rakyat. Dan itu harus melampaui kepentingan politik, melampaui tujuan politik gitu. Kalau Anda bekerja keras untuk menyelamatkan rakyat gitu ya, termasuk membubarkan kerumunan, tidak memberi contoh buruk, itu kan sebetulnya juga cerita yang baik untuk kepentingan politiknya gitu. Tetapi sedapat mungkin harus diperlihatkan bahwa pemimpin itu punya hati gitu. Saya kira ketika Presiden Jokowi atau Kapolri memberhentikan 2 Kapolda, saya rasa itu pesan yang kuat untuk paling tidak gitu, untuk membaca bahwa ini melampaui urusan-urusan politik gitu. Jadi ya pemerintah, terutama pemerintah daerah tadi Endi mengatakan bahwa ini sekarang kegiatan-kegiatan yang lebih lokal. Ya orang-orang inilah orang-orang terdepan yang harus ikut menyelamatkan rakyat kita dari ancaman kematian karena COVID. Dan itu sebetulnya bukan, ya dibilang bahwa itu tugas berat. Tetapi kan tugasnya kan cukup jelas. Jangan sampai ada kerumunan, membubarkan kerumunan, dan menahan diri untuk kemudian tidak ada dalam kerumunan-kerumunan seperti itu. Gitu. Apakah pesan bahwa negara atau pemerintah atau pemimpin ini hadir dengan sekian proses yang ada ini juga ditangkap oleh masyarakat? Nanti kita akan tanyakan di bagian berikut. Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi lagi Bang, kita coba dengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bung Don Bosco. Lama saya hanya ingin... Pak Sunoto nih. Iya. Bagaimana Pak Sunoto? Ya, saya hanya menyampaikan hal-hal yang paling basic atau sangat mendasar. Yang pertama, semua orang yang nalar dan paham soal manajemen, itu langkah preventif atau pencegahan itu jauh lebih utama daripada penindakan. Jadi jangan seorang pemimpin itu kalau sudah menindak sebuah kesalahan itu bangga atau selesai tugasnya. Pencegahan itu jauh lebih penting. Yang kedua, tadi Don Bosco juga oke bahwa salus populi suprema lex, ya kan? Bahkan saya tambahin, pemimpin yang membiarkan kejahatan, maka pemimpin itu sesungguhnya jauh lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Itu tolong dicatat. Dan pemimpin yang seperti itu harus diganti atau harus diturunkan. Dan mengganti pemimpin yang tidak qualified, itu analoginya seperti dengkul gatel, Bang Leo.
Kalau dengkul kita gatel harus diapain? Digaruk. Digaruk. Kapan garuknya? Sekarang. Artinya selain must be juga urgent. Iya kan? Nah, terus ada lagi statementnya gubernur. Pemimpin harus berpihak katanya. Baru nanti aturan mainnya disusun. Pemimpin itu nggak boleh berpihak, tapi pemimpin adalah milik semua rakyat yang dipimpinnya. Jadi luar biasa ini, hal-hal yang paling mendasar aja di les-les dan macam-macam. Terus tadi barusan juga ada pemimpin yang mengatakan jangan menyalahkan pemimpin daerah karena di daerah kondisinya beda-beda. Bung, Anda harus paham bahwa ada aturan yang absolut dan ada aturan yang relatif. Aturan yang absolut di daerah manapun tidak boleh dilanggar. Misalnya kerumunan, itu mutlak nggak boleh dilanggar. Tapi aturan-aturan yang relatif, silahkan pemimpin daerah mengadjust atau menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Jadi saya kadang-kadang bingung, Bung Don Bosco, ini yang kayak gini-gini kok jadi pemimpin, ya kan? Makanya saya bisa mengatakan bahwa bencana bagi sebuah bangsa itu bukan gunung meletus, tsunami, atau gempa bumi saja. Bencana yang paling dahsyat bagi sebuah bangsa ketika bangsa tersebut tidak pernah berhasil memilih pemimpinnya yang qualified. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Semoga kita saat ini selalu suka mendengar Pak Sunoto. Iya, semoga kita tidak sedang dalam bencana ya saat Pesannya ini. itu loud and clear. Oke, baik, kita akan coba dengarkan pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Jakarta ada Pak Syahril. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Silakan Pak, pendapat Anda bagaimana Pak? Ya, saya ingin menegaskan kembali lagi ya bahwa NKRI ini bukanlah negara federal. Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, setahu saya tidak ada negara lainnya lagi, tidak ada pemimpin yang lainnya lagi, tidak ada pemimpin tandingan, tidak ada pemimpin tandingan, tidak ada angkatan tandingan, tidak ada. Ya. Jadi saatnya sekarang itulah pemerintah ini merupakan berkah Allah, membukakan pintu untuk pemerintah menegakkan di bawahnya, tegakkan lebih bawah pemerintah pusat itu setegak-tegaknya. Karena sudah diatur dalam undang-undang, itu tertera dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan sudah diatur dalam Impres nomor 6 tahun 20 ya. Itu sudah jelas sekali. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang membiarkan sesuatu yang bisa mencelakai rakyatnya, pemimpin itu harus ditindak tegas ya. Jadi jangan lagi berkelas sana mari. Nah, ini saya sangat menyedihkan sekali karena saya lihat ada unsur-unsur politis di sini ya untuk 2024. Mereka berusaha merangkul tokoh-tokoh yang nantinya mereka akan bisa mendapatkan bagian suara, mengangkat perhatian daripada tokoh tersebut untuk memilih mereka sebagai presiden tahun 2024. Sangat menyedihkan sekali. 2024 masih jauh, tetapi rakyat sudah dikorbankannya. Manusia begini ini kok kenapa kita masih mau memilih orang kayak begini yang bermentalkan yang lebih jahat daripada preman yang minta orang ini ya. Jadi kembali lagi, seharusnya itu pemimpin daerah, elit-elit pemuka agama, elit-elit rakyat masyarakat itu bersama-sama. Alangkah bagusnya bisa Habib Rizik itu ya memberikan saran. Hai rakyat Indonesia, mari kita dukung pemerintah, mari kita pakai masker, mari kita ini jaga jarak, mari kita cuci tangan. Anies Baswedan pun demikian juga bersama-sama mereka. Setiap gubernur, setiap elit daerah agama bersatu mereka untuk melawan COVID ini. Saya kira itu lebih bagus lagi. Tetapi sebaliknya terjadi pembiaran. Ini sangat menyedihkan. Sekian sekali rakyat Indonesia ini yang 267 juta rakyat Indonesia ini punya pemimpin yang seperti begini, tersandera. Mudah-mudahan Allah membukakan pintunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak Don? Pak Sunoto, Pak Syahril bilang ya pemimpin harus benar-benar untuk semuanya. Betul. Tapi yang menarik tadi dari Pak Sunoto itu ya, crime by omission. Jadi kejahatan dengan membiarkan. Itu juga sebuah kejahatan sebetulnya. Tapi memang sangat menarik ya. Karena kadang-kadang ada kita dengar orang mengatakan kalau kerumunan pilkada boleh gitu. Saya rasa kalau rakyat yang ngedumel seperti itu mungkin kita bisa terima. Bisa kita pahami. Tetapi kalau seorang pemimpin daerah bicara begitu, itu namanya mencari dalih dengan kata-kata. Kalau kata anak muda sekarang ngeles gitu. Ngeles gitu. Tapi ya ngeles lah kata-kata sekarang. Tapi intinya kan bahwa sebetulnya itu nggak boleh. Hari begini hari kerja. Yang begini itu harus memperlihatkan bahwa you ada di tengah-tengah
kesulitan itu. Yeah. Dan terlihat bahwa you menyelesaikan itu, bahwa kemudian ada gain politik yang bisa diambil dari situ. Tidak apa-apa, tapi orang akan paham kalau hasilnya nyata gitu. Ya, tadi Jangan mencari dalih aja pokoknya. Itu dia Pak Syahril tadi bilang kelihatannya ada motif-motif politis untuk 2024 katanya. Ya memang susah sekali untuk dihilangkan persepsinya gitu. Iya. Apalagi kalau lihat urutan-urutan atau sekuens peristiwanya gitu. Hal yang menjadi menarik kan sebetulnya begini. Anda yang buat aturannya untuk tidak boleh berkerumun. Iya. Tapi Anda sendiri yang melanggar gitu. Orang merasa Anda siapa gitu. Yeah. Karena itu orang lalu kemudian kadang-kadang otonomi itu seperti melahirkan raja-raja kecil gitu. Seolah-olah tidak bisa diatur, seolah-olah dia ngatur dirinya sendiri saja, dan dia bisa dikecualikan dari aturan-aturan umum begitu. Yeah. Nah, itu yang kemudian menjadi ironi. Dan itu sangat paradoks dalam situasi seperti sekarang. Yeah. Ada orang yang akan tidak melihat bahwa ini ada sesuatu yang ganjil, tapi banyak juga yang melihat bahwa ini sesuatu yang tanda kutip tiran gitu. Itu kok jadi suka-suka sendiri gitu. Itu nggak boleh. Iya, pertanyaannya begini Bang. Kalau kita katakan damage gitu, kerusakan, the damage had been done ya. Nah, ini bagaimana rehabilitasinya? Karena kalau belum lama kita dengar beberapa pengusaha bahkan minta sudah cabut saja PSBB-nya karena toh sudah ada terjadi pelanggaran yang begitu rupa. Kami sudah berusaha mematuhi PSBB, sekian karyawan terpaksa harus di PHK, tapi ternyata ada yang seperti ini. Nah, ini bagaimana kita akan bahas di bagian berikut. Bang Don, bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, contoh itu akhirnya sebagian diserap oleh masyarakat. Dan tadi saya bilang pengusaha sudah minta, ya sudah cabut saja PSBB-nya, jangan standar ganda begitu. Nah, ini bagaimana memulihkan kepatuhan rakyat kepada protokol kesehatan dengan melihat pemimpin yang sempat abai? Itu justru sangat menantang, Leo. Dan itu masalah kita gitu. Rakyat kita itu melihat perilaku pemimpinnya. Kalau pemimpinnya melakukan pelanggaran, rakyat juga merasa legitim untuk melakukan pelanggaran yang sama. Sementara problem kita adalah masih jauh dari situasi pulih gitu. Bahkan kita masih belum bisa bilang bahwa kita mulai mengakhiri gelombang pertama COVID gitu. Tadi mungkin dianggap selalu masih di puncak begitu, belum ada tanda-tanda turun. Beberapa negara sudah berhadapan dengan gelombang kedua, dan kita harus berpikir untuk sesuatu yang paling jelek adalah bahwa ini masih jauh. Bukan berarti kita harus pesimis begitu, tetapi untuk melihat bahwa kita harus tetap aware, harus tetap waspada dan tidak boleh lalai dan tidak boleh abai untuk begini, karena itu akan mengorbankan kita semua. Orang gimana, kita harus berempati sedikit pada begitu banyak korban, begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang meninggal, begitu banyak tenaga medis yang meninggal dan jadi korban karena ini. Lalu kemudian kita tidak boleh mengecualikan diri untuk bebas seolah-olah kita tidak perlu mengikuti protokol kesehatan. Ini pekerjaan, bukan saja pekerjaan fisik gitu, tapi juga hati kita masing-masing untuk melakukannya. Ingat baik-baik, kita masih jauh dari pemulihan. Belum lagi kita bicara soal pemulihan ekonomi. Karena kalau ekonomi pulih, kan kita harus produktif, tapi juga kita harus sehat gitu. Dan ini dua kali lipat pekerjaannya gitu ya. Kalau bicara pemulihan, Bang, apakah cukup dengan kepolisian sudah mengambil tindakan, kemudian Kementerian Dalam Negeri sedang mengambil tindakan, mencari tahu, memintai keterangan, polisi juga menanyakan, ada instruksi Mendagri untuk mengingatkan lagi kepala daerah melaksanakan tugasnya terkait dengan protokol kesehatan. Apa itu cukup? Ya, instruksi saja tidak cukup, polisi saja tidak cukup. Tadi sangat menarik dikatakan oleh Andy untuk mengatakan bahwa kepemimpinan itu sekarang itu salah satunya itu heavy-nya itu lokal. Jadi harus orang-orang yang paling dekat dengan publik, yang paling dekat dengan rakyat ini harus betul-betul bekerja. Ya sebetulnya sih menurut saya tidak adalah mungkin ada segelintir kelompok masyarakat yang bandel gitu. Tapi kalau pemimpinnya legitim, orang akan ikut gitu. Karena ini sungguh ini berkaitan dengan keselamatan mereka sendiri. Memang selalu jadi soal, seolah-olah kalau itu di orang lain dan bukan saya, ya itu bukan persoalan saya begitu. Tetapi coba kalau anggota keluarga kita yang kena, kerabat kita yang kena, rasanya
ini betul-betul sebuah keharusan untuk semua orang menjaga diri dan harus dimulai oleh keseriusan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mematuhi dan menindak para pelanggar protokol kesehatan ini, Leo. Saya berharap bahwa apa yang dilakukan Mendagri dengan instruksi terakhirnya itu terpatuhi, Bang. Itu betul. Tapi, penyesalan selalu datang belakangan, Leo. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kalau seandainya setelah ada instruksi ini, kejadian lagi di waktu yang tidak terlalu lama, ada pemimpin yang abai. Kita berharap instruksi ini berjalan. Dilaksanakan. Kita betul-betul sangat berharap. Sama seperti ketika 2 Kapolda yang kemudian diberhentikan. Itu kejutan yang menurut saya orang akan tahu, oh ini sesuatu yang serius. Dan kalau ini berjalan, tentu tidak mengada-ada. Kalau itu betul ada faktanya, jangan ragu-ragu, lakukan, dan jangan hanya sekedar seperti kata editorial tadi, jangan cuma gertak sambal. Gitu. Bukan hanya pertunjukan, bukan hanya pertunjukan, supaya rakyat puas begitu. Beyond semua itu, karena ini soal keselamatan kita bersama, ya. Yang bisa kita lakukan, Bang, sebagai rakyat, karena kita kan juga ingin supaya pemimpin itu mengarahkan kita. Tapi kalau pemimpinnya masih belum bisa mengarahkan kita, rakyatnya harus apa, Bang? Ya. Saya atau Leo pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak seperti ini. Itu berarti saya menyelamatkan diri saya dan saya menyelamatkan Leo dari penularan, kan. Saya kira semua orang harus merasa bahwa ini persoalannya. Semua keluarga harus merasa ini persoalan keluarganya. Semua orang di RT harus merasa ini persoalan mereka, gitu. Jadi jangan melihat bahwa ini persoalan orang lain, gitu. Ini betul-betul persoalan kita sendiri, Leo. Baik, semoga kita menyelamatkan diri kita dan juga bisa, jangan-jangan kita yang memberikan contoh kepada pemimpin, ya Bang, ya. Ya tidak apa-apalah, sampai kita berharap pemimpin tidak lagi abai. Terima kasih Bang Don telah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, kita tidak boleh terus menggadaikan keselamatan rakyat kepada pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ancaman pemecatan menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah untuk tidak main-main dalam mencegah penyebaran COVID-19. Sekali lagi, mari kita jaga diri kita, pakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan juga tetap mematuhi protokol COVID. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda. Metro TV, knowledge to elevate.